Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih hidup. Mumpung masih hidup, rajin-rajin ke masjid. Mumpung masih hidup, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Mumpung masih hidup, rajin-rajin membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran. Karena jamaah sekalian, yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Maka dari itu jamaah sekalian, mumpung kita hadir di masjid tahun ini masih hidup, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam mengajarkan kepada kita semuanya hidup dalam kehidupan di dunia ini, semuanya diatur dalam agama. Mulai dari masuk WC sampai masuk istana diatur dalam agama. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur dalam agama.
Apa tujuannya? Biar kita terarah hidup kita, biar tidak tersesat. Maka agama inilah panduan hidup kita, biar kita terarah dalam menjalani sebuah kehidupan. Karena ketika hamba Allah jauh dari agama Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam sebuah riwayat lebih hina, lebih jelek dari seekor bangkai. Dalam sebuah kisah, sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Dalam perjalanan tersebut, Nabi besar Muhammad SAW ketemu dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat pun dengan serentak menjawab, tidak mau wahai Rasulullah, kami tidak mau. Untuk apa kami dengan bangkai tersebut? Kemudian Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing dengan gratis? Dengan tegas pun para sahabat menjawab, tidak mau wahai Rasulullah. Walaupun dia hidup akan tetapi cacat telinganya, apalagi sudah menjadi bangkai. Untuk apa kami dengan bangkai anak kambing tersebut? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar, memberi nasihat kepada Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Jika engkau berada pada pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Jika engkau berada pada sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah tersebut sangat jelas bagi kita jamaah sekalian, dunia ini lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Bahkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ankabut 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya dunia ini lahu wa la'ib, sendah gurau, wa la'ib dan permainan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan, sesungguhnya kehidupan akhir itulah kehidupan yang sesungguhnya jika mereka mengetahuinya. Bahkan Al-A'raf 179 Allah pun menjelaskan kepada kita, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall.
ulaika humul ghafilun. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan suci Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, maka lebih hina lagi, lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah melarang kita mengejar dunia. Kejarlah dunia, raihlah dunia. Akan tetapi yang namanya manusia, sifatnya manusia, ketika sudah mengejar dunia, merasa lezatnya dunia, lupa zuhur. Itu yang salah jamaah sekalian. Ketika mengejar dunia lupa asar, mengejar dunia lupa maghrib, lupa isya, lupa subuh, kesiangan tidak subuh. Inilah yang namanya manusia. Benarlah kata baginda Rasulullah SAW, manusia tidak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, yang ketiga, dia akan puas. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melarikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru akan puas dengan dunia. Itulah terkadang manusia jamaah sekalian, ketika merasa lezatnya dunia, lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering khotib sampaikan, ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Maaf ya Allah, hamba lagi rapat ya Allah, hamba lagi sibuk bekerja ya Allah. Padahal jamaah sekalian, khotib ketika zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, hanya menghabiskan 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? Maaf ya Allah, hamba lagi rapat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana kau dustakan. Padahal ketika kita perlu panggil Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, kita akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan bukan dengan harta. Kalau ukuran kebahagiaan, kesuksesan dengan harta, Qarun paling sukses hidupnya. 4 algojo tidak mampu memikul kunci hartanya gudang Qarun. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan bukan dengan jabatan. Kalau ukuran kebahagiaan, kesuksesan dengan jabatan, Fir'aun dan Namrud paling sukses hidupnya. Tetapi Fir'aun, Namrud, Qarun laknatullah, Allah laknat karena kesombongannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama khotib sampaikan di awal tadi, kita ketahui bersama jamaah sekalian, hidup di dunia ini sementara. Banyak di sekitar kita, peradaan kita,
bapak saudara kita, kawan kita, sahabat kita, sekar bukar mati mendadak. Sampai sekarang khotib masih teringat dengan sahabat kami, Pak. Berapa bulan yang lalu, pengurus DMI, anaknya masih kecil-kecil, Hendra Aprilianto, orang soleh, menjaga lisannya, pergi kerja, kecelakaan, mati mendadak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan dalam surganya. Kami sahabat-sahabatnya masih teringat, masih terngiang dengan akhlaknya beliau. Maka dari itu, pembelajaran maut tersebut, pembelajaran kita yang masih hidup, kita pasti mati. Maka benar kata para ulama, untuk melembutkan hati dari kelezatan-kelezatan dunia, ingatkan umat kepada maut, kepada itulah yang akan mengikis kelezatan-kelezatan dunia yang begitu cinta kepada dunia. Dan juga sahabat kami, Dodot orang Tengah Usang, anaknya masih sekolah, segar bugar, siang-siang masih ngerit ambil solar, kuat badannya. Jam 11 mengatakan kepada istrinya, aku pusing wahai istriku. Subuhnya meninggal dunia. Inilah dunia, lahu wala'ib, sendah gurau dan permainan. Tetapi banyak kita tertipu dengan dunia. Begitu asyiknya kita bekerja, Islam perintahkan kita bekerja, tetapi lupa zuhur, itu yang jadi masalah. Lupa asar, itu yang jadi masalah. Subuh kesiangan, itu yang jadi masalah. Karena kelezatan-kelezatan dunia, bahwa kita lupa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, semoga kejadian di sekitar kita, anak kita yang telah mendahului kita, istri kita yang telah mendahului kita, orang tua yang telah mendahului kita, kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita saling mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadikanlah dunia untuk kita senantiasa perbanyak amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.